Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yantos SIP MSI dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Winsus Riau. Baik, kali ini saya akan menyampaikan informasi dan ilmu yang bermanfaat mengenai panduan pembuatan laporan magang atau PKL dan sekaligus panduan bagi dosen BPL untuk memberikan penilaian terhadap kegiatan PKL atau magang mahasiswa. Nanti juga akan saya share mengenai form penilaian telah kita siapkan dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan ini sepaket ya, saya juga menyampaikan tentunya salam dari Ketua Jurusan Ibu Dr. Anda Aci Sukaisi MSI. Baik, langsung saja untuk menghemat kuota ya. Saya akan menyampaikan bagaimana covernya dulu ya. Kita bicara tentang cover dulu dari kegiatan magang ini. Pembuatan laporan magang ya. Pertama cover, silakan. Ia dijilid warna ungu ya. Jadi covernya untuk Prodi Ilmu Komunikasi dijilid warna ungu. Silakan dibuat di sini laporan prakteknya lapangan di instansi mana ya. Di sini sebutkan instansinya, kemudian lambang Winsuska. Next, selanjutnya ya, jangan lupa selanjutnya setelah lambang tadi sebutkan nama, NIM, kemudian konsentrasinya. Ini contoh ya. Ini contoh dari mahasiswi yang magang di Yogyakarta tahun lalu dan kebetulan saya menjadi dosen BPL-nya ya. Magangnya sukses. Kemudian jangan lupa juga di bawahnya dibuat program studi, konsentrasi, fakultas, universitas, dan tahun. Ini contoh ya, tahun 2019. Oke, next. Nah, ini perlu saya beritahukan apa yang kurang di sini. Ya, sebelum kita masuk ke bab, tentu ada dua dulu yang harus kita lengkapi. Ya, yang pertama adalah pengesahan ya. Jadi sebelum kita masuk kepada bab 1 latar belakang, setelah cover jangan lupa ada lembar pengesahan, yaitu pengesahan laporan PKL magang itu baik dari pamong dari instansi yang bersangkutan, baik dari dosen pembimbing maupun dari ketua Prodi Ilmu Komunikasi Ibu Dr. Anda Aci Sukaisi. Jadi contoh ini sengaja saya tampilkan, nanti saya lihatkan contoh yang lain ya. Bahwa setelah cover ini ya, yang warna unyu ini ya. Nah ini cover depannya ya, saya ingatkan jangan lupa setelah ini adalah lembar pengesahan. Kemudian apalagi kata pengantar. Begitulah kalau kita membuat laporan ya. Nah ini mungkin yang tahun lalu ini disisip ya, artinya tidak ditampilkan di sini, tapi nanti saya berikan contoh. Jadi setelah cover silahkan dibuat lembar pengesahan, nanti saya berikan contohnya dan juga kata pengantar. Itu penting dalam sebuah laporan. Nah kemudian kenapa saya tidak men-share saja PDF-nya atau Word-nya? Ingat ya, ini juga saya sampaikan kepada dosen-dosen BPL. Perhatikan betul laporan ini. Laporan ini adalah karya mahasiswa ya. Jadi tidak ada lagi yang copy-copy paste. Nah ini pengalaman dari laporan KKN nih, banyak yang melakukan copy paste. Dosen DPL akan menilai laporan magang atau PKL dari mahasiswa ini. Lihat betul laporannya. Bagaimana kegiatan yang dilakukannya di dalam laporan itu dan bagaimana penilaian yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Jadi bagaimana cara membuat laporan ini? Penilaian dari dosen DPL. Jadi sengaja saya tidak akan men-share apakah itu Word atau baik.
Kembali saya sampaikan baik pada mahasiswa maupun dosen DPR magang ya, bahwa saya tidak akan men-share PDF atau Word tentang cara pembuatan laporan magang untuk PKL ini, tapi akan saya share adalah form penilaian baik oleh instansi pamongnya maupun oleh dosen, supaya tidak terjadi copy paste. Baik, setelah tadi saya sampaikan, setelah cover dibuatlah lembaran pengesahan. Nanti saya contohkan kata pengantar, dan juga perlu adalah daftar isi. Barulah kita buat bab 1 pendahuluan latar belakang. Latar belakang ini apa? Bukan latar belakang instansi tempat kita magang, tapi latar belakang kenapa kegiatan magang ini dilaksanakan. Sehingga dibuat di sini. Apa urgensinya magang ini dilaksanakan atau diberikan kepada mahasiswa. Silakan dibuat ya. Oh, kami tidak ada contohnya apa ya? Lihat ini ya, lihat ini ya. Ya, ditambah dengan argumennya masing-masing, apa arti penting dari kegiatan magang atau PKL ini. Nah, jadi ini ya, ini bukan program praktik pengalaman lapangan ya, tapi program praktik kerja lapangannya. Jadi bukan PPL ya, PKL bukan PPL. Next, ini bisa dibuat apa urgensinya ya, apa yang didapat mahasiswa untuk kegiatan magang ini. Jadi di latar belakang ini, pendahuluan ini, urgensi dari kegiatan magang atau KKN, bukan latar belakang instansi tempat mahasiswa magang atau mahasiswa magang. Oke, ini boleh dibuat berapa lembar. Nah, ini contohnya. Dengan adanya magang ini diharapkan dapat membantu mencari solusi dapat masalah. Nah, ini penyiaran, ini dari konsentrasi penyiaran. Jadi makanya ini tidak bisa di copy paste. Bagi yang public relation disebutkan di sini public relation. Bagi jurnalistik disebutkan sini jurnalistik. Jadi jangan ada lagi copy paste, beda konsentrasinya, beda dibuat seperti ini. Jadi makanya saya tidak mengharapkan ini adanya copy paste, tapi langsung dari mahasiswanya kreativitasnya itu yang akan dinilai oleh dosen DPR ini ya. Jadi sesuaikan dengan konsentrasinya. Kalau public relation ya public relation, jurnalistik. Apa urgensinya kegiatan magang? Nah ini ya. Sangat pola magang karena mengharapkan para lulusan mempunyai kemampuan psikologi akademik dan profesional. Bisa disampaikan nanti versinya mahasiswa yang akan dinilai oleh dosen pembimbingnya. Jadi jangan otaknya sama-sama ya, karena peniruan atau penyontohan. Nah, setelah tadi terbelakang, dibuatlah tujuan kegiatan. Nah, ini sekali lagi bukan praktik pengalaman lapangan ya, tapi yang dibuat adalah praktek kerja lapangan, PKL, bukan PPL ya. Nggak apa-apa. Ini nanti ya akan dijadikan penilaian oleh DPR. Nah, ini dibuatkan mengembangkan wawasan pengalaman mahasiswa dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian, ya boleh. Atau tujuannya ada lagi memperoleh keterampilan, ya. Nah, ini dibuat lagi dalam dunia kerja, khususnya bidang komunikasi dan penyiaran. Karena dia konsentrasi penyiaran. Nah, jurnalistik juga mempunyai tersendiri. Keterampilan apa, pengalaman apa. Public relation juga punya keterampilan tersendiri. Jadi tidak bisa disamakan, tidak bisa di-copy paste. Agar manusia dapat melakukan membandingkan penerapan teori terima, praktik melakukan di lapangan. Oke, ini normatif ya, biasa. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara teori dan penerapannya, sehingga dapat memberikan bekal bagi mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan dunia kerja dalam bidang komunikasi dan penyiaran. Ini disesuaikan juga. Meningkatkan hubungan kerjasama baik antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait. Oke, ya. Ini kreativitas pembuatan ini kepada mahasiswa. Yang penting substansinya. Nah, apa manfaat kegiatan? Ya disesuaikan. Nah, bagi mahasiswa, mungkin sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan perkuliahan. Umum-umum saja. Meningkatkan kemampuan sosialisasi lingkungan kerja, menambah pengetahuan dan wawasan di lapangan kerja mengenai dunia kerja. Dunia broadcasting, ini lagi ya, sesuaikan dengan konsentrasi Anda. Dan ini apakah bisa dirubah, diperluas, diperpanjang? Ya bagus. Karena ini termasuk unsur penilaian dari dosen DPL. Nah, bagi perguruan
Baik. Selanjutnya, apa arti penting magang ini bagi perguruan tinggi? Nah, sini dibuat sebagai sarana peroleh informasi, lembaga pendidikan berbasis teknologi, melalui penerimaan laporan, praktik kerja lapangan. Di mana? Ya, ini kebetulan di ADTV Yogyakarta. Silakan dibuat instansinya, ya, bisa diperluas lagi. Agar terciptanya hubungan kerjasama dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, itu dapat menempatkan mahasiswa potensial untuk mendapat pengalaman dari lembaga pendidikan bersangkutan. Ya, ini bisa ditambah C, D, E, F ya. Ini bagian dari unsur penilaian dari dosen DPL. Nah, jangan lupa menuliskan struktur unit PKL ya. Jelas, mahasiswa siapa, NIM berapa, kemudian prodinya, konsentrasinya, dosen pembimbingnya siapa, instansi PKL-nya di mana, waktu pelaksananya. Dibuat ya, 2 bulan ya. Ini sesuaikan dengan yang sekarang. Ya, itu tahun lalu soalnya. Oke. Nah, masuklah ke bab 2. Bab 2 ini gambaran umum perusahaan, instansi di mana mahasiswa-mahasiswa magang. Buatlah di sini selengkap-lengkapnya. Sejarah singkatnya ya, di mana magang itu ya, instansinya itu sejarah singkatnya, dimanapun instansinya dibuat, bagaimana sejarahnya ya, semakin banyak semakin bagus. Dan juga yang penting visi dan misi itu penting kalau memberikan gambaran umum tentang instansi ya, apapun itu instansinya silahkan dibuat visi dan misinya. Next. Nah, ini misinya ya, itu tergantung di mana tempat magangnya, silahkan mau buat sepanjang apapun boleh. Nah, kemudian jangkauan siaran ini karena di ADTV ya, jelaskan itu apa yang ada di instansi tersebut ya. Ini lagi ya, deskripsi singkat perusahaan, ini lengkap sekali ya, bagaimana visi misi, gambarnya dibuat di sini ya. Nah, silakan gambaran umum namanya ya, prinsip-prinsip yang ada di perusahaan itu, apakah ada motonya integritas ya, senyum, kreativitas, semua dituangkan di dalam laporan ini. Karena semakin lengkap laporannya, tentu DPL-nya akan memberikan nilai yang perfect, ya, sempurna, excellent, kerjasama, ya, apa yang ada di perusahaan instansi itu, logonya, lengkap-lengkap, ya, namanya membuat laporan. Yang paling penting struktur organisasi. Yang sekali buat laporan tidak ada struktur, ya. Karena setiap instansi punya struktur, itulah namanya kita magang di instansi yang resmi, ada strukturnya, ada capnya, ya. Kemudian apa? Tugas-tugas divisinya, ceritakan di situ, ada apa di situ? Karena kita menceritakan tugas divisi ini, salah satunya adalah nanti kita ditugaskan di mana. Nah, kalau job description-nya tidak ada, ya kita ditaruh di mana gitu ya. Jadi harus dijelaskan instansi itu, divisi-divisi yang ada, bidang-bidang yang ada. Semuanya lengkap gambaran umumnya. Selengkap membuat skripsi ya. Sesuaikan dengan tempat di mana mahasiswa-mahasiswi magang. Gambaran umum semuanya. Kalau bidang pertelevisian ya apa, siapa yang bekerja sana, bagaimana job description-nya. Kalau di media cetak atau media online ya gimana strukturnya, apa kerja-kerja di sana. Semuanya dijelaskan ya. Gambaran umum mengenai instansinya. Ini wajib ya. Semakin lengkap menandakan bahwa Anda memang magang di instansi itu, betul-betul serius magangnya. Nah, ini gambaran umum. Selengkap-lengkapnya ya, sebanyak-banyaknya. Sesuaikan dengan di mana kita magang. Oke. Nah, next, bab ketiga ini yang paling penting ya. Bab ketiga ini laporan kerja mahasiswa PKL. Sekaligus ini adalah sebagai absen harian.
Baik, kita lanjutkan lagi. Di bab 3 itu adalah laporan kerja mahasiswa PKL. Sekali lagi saya katakan, ini laporan kerja harian. Apa yang dikerjakan oleh mahasiswa PKL di instansi perusahaan yang bersangkutan. Apa yang dikerjakan? Setiap hari ya sampai selesai magangnya. Apa kegiatannya? Ya seperti ini, mungkin ada briefing, membuat pola sial, membuat video dan sebagainya, uraian tugasnya, volumenya, sasarannya, ya, pelaksanaannya. Nah, ini bisa sekaligus ya sebagai absen di tempat magang tersebut, ya. Apakah absen hariannya dibuat terpisah dengan laporan harian, silakan. Atau di laporan hariannya juga dibuatkan absen yang mungkin bisa ditambah di sampingnya tanda tangan absen kehadirannya, ya, bisa ditambah atau dipisah absen harian seperti kita absen waktu kuliah ya, seperti itu boleh tanda tangan. Yang penting di akhir laporan kegiatan harian atau absen itu ditandatangani oleh pamong di instansi tempat magangnya. Ya, jadi jelas betul apa tidak, ya, lengkap dengan capnya. Jadi ini laporan harian kegiatan, silakan buat selama 2 bulan itu apa yang dikerjakan. Dan ini bagian yang akan dinilai juga oleh dosen DPL, ya, kehadirannya, kegiatan yang dilakukannya. Ini ada ya keterangannya ya, terlaksana atau tidak terlaksana. Ini harus jujur karena pamongnya nanti akan mendatangani. Jadi kalau membuat laporan palsu, ya, dan pamong mau mendatangani ya sama-sama palsu lah itu ya. Tapi biasanya tentu tidak, ya. Nah, ini bisa dibuat ya kegiatan 2 bulan itu apa saja, ya, laporan hariannya sekaligus sebagai absen. Bisa dibuat tanda tangan absennya sekalian atau terpisah. Nah ingat, di bagian akhir dari laporan harian dan absen tadi, di sini akan dibuat hambatan atau kendala yang diisi oleh instruktur atau pamong di instansi tersebut. Jadi ini akuntabilitasnya ya jelas, transparansinya jelas, akan dinilai oleh pamongnya yang kalian buat itu ya. Jadi ada kendala kah, evaluasi kah, berapa kehadiran itu akan dinilai oleh pamongnya. Jadi tidak ada di sini yang laporan palsu ya. Berapa kehadiran tidak hadir, tugas dilaksanakan, dapat tugas itu dilaksanakan dalam 2 bulan itu, berapa yang terlaksana, berapa yang tidak terlaksana, pernahkah mendapat teguran, pernahkah mendapat sanksi, di situ jelas. Nah ini semua juga akan menjadi bahan penilaian oleh dosen DPL. Nah, jadi membuat ini mahasiswa tanda tangan, pamong atau instrukturnya juga akan tanda tangan dan diberi cap di sini. Jadi transparansi ya, akuntabilitas, tidak ada dusta di antara kita ya. Oke, next, setelah membuat laporan harian, nah ini contohnya form penilaian evaluasi mahasiswa PKL, Prodi Ilmu Komunikasi ya. Ini Prodi Ilmu Komunikasi ya. Untuk yang lain saya tidak tahu juga nih formnya seperti apa. Yang penting ini komunikasi. Lihat di sini jelas siapa instruktur yang menilai kerja di instansi itu siapa, nama mahasiswanya, NIM-nya, instansinya namanya apa, waktu pelaksanaan. Ya, jadi di sini harus jujur ya, waktu pelaksanaan. Nah, aspek penilaian itu banyak yang dilakukan oleh pamong atau struktur di tempat magang ya. Nah, ini ada sikap ya, akhlak, kerajinan, kebersihan, kepatuhan. Jadi walaupun magang, bersikaplah profesional. Bagaimana kita sebagai pegawai atau karyawan ya. Punya akhlak, anak win ya, kerajinan, kebersihan, kepatuhan. Apalagi konsentrasinya itu menuntut kita untuk bersikap seperti itu. Disiplin ya, kehadiran, tepat waktu, pakaian ya. Integritasnya, bagaimana beradaptasi di tempat magang, bagaimana komunikasi, apalagi anak komunikasi tidak pandai komunikasi ya lewat itu ke laut itu ya. Kemudian bagaimana solidaritas, kemudian kreativitas, ini paling penting. Ada inisiatif tak, ada inovasi tak, ada respon tak.
Jadi unsur-unsur penilaian ini diberikan oleh pamong atau instruktur di instansi tersebut yang bagian mengawasi mahasiswa magang. Ya, nanti akan dinilainya, terutama inisiatif, inovasi, respon dan sebagainya. Juga dosen DPL akan melihat kepada nilai ini dan laporan magang yang dibuat. Jadi di sini akan dibuat total nilainya, nilai rata-ratanya, nilai akhir huruf, ya. Jadi dibuat pakai angka entah 80, 70, 20, 90, 50, ya terserah oleh dosen, oleh pamong atau instrukturnya. Kemudian huruf, ya. Nanti huruf akan kita buatkan di sini. Itu huruf angka berapa sampai berapa, nanti di formnya saya buatkan. Di sini mungkin tidak ada ya, tapi di form nanti akan saya share, ada. Nah, kemudian lanjut yang menjadi penilaian ini juga, nah ini ya, penilaian evaluasi kinerja mahasiswa PKL. Jadi di sini instrukturnya nih, pamong penilainya ini akan menilai apa kelebihan mahasiswa ini, ya, dari unsur-unsur tadi, apa kelemahannya, ya, kemudian apa saran perbaikannya untuk mahasiswa ini. Jadi ini akan transparansi dan akuntabilitas karena ditandatangani oleh struktur atau pamong dan dicap, itu tanda sahnya. Nah, ini penilaian ini nanti akan disatukan dengan laporan magangnya dan dilihatkan kepada dosen DPL-nya. Setelah itu barulah dosen DPL melakukan penilaian evaluasi yang sama dengan ini. Ya, jadi sama, tapi ini adalah blanko atau form untuk dosen pembimbing PKL. Substansinya sama, ya, sikap. Mungkin kalau interaksinya kurang dengan dosen DPL dan sebagainya, ya ini bisa dilihat juga dari nilai yang diberikan oleh dosen oleh pamong atau instrukturnya. Kemudian juga bagaimana mahasiswanya berkomunikasi, membuat laporan dan sebagainya, bisa ditambahkan penilaian di sini oleh dosen pembimbing PKL. Ini sengaja kita pisahkan sehingga nanti dosen DPL setelah melihat laporan yang dibuat oleh mahasiswa, dia bisa membuat pula penilaian, ya. Untuk penilaian dosen ini boleh sekaligus maksudnya diarsipkan atau dibuatkan dengan laporan magangnya sekalian, atau terpisah pakai amplop juga nggak apa-apa. Jadi dua nilai ini akan diolah oleh prodi untuk nilai sebenarnya yang diperoleh oleh mahasiswa. Satu dosen pembimbing, dua dosen dari instruktur atau pamongnya di mana mahasiswa itu magang. Ini ya, jadi tolong diperhatikan betul. Untuk form nilai ini akan saya share ya untuk mahasiswa, yaitu nanti diberikan kepada instruktur atau pamongnya, dan juga dosen DPL sudah dapat nanti download ya penilaian untuk menilai mahasiswa asuhannya sebagai dosen DPL. Baik, dan kemudian saya beritahukan kepada mahasiswa semua laporan magang ini ya dibuat rangkap ya. Apa gunanya? Pertama, satu rangkap harus diberikan kepada prodi, lengkap ya, udah ada penilaian dan semuanya dengan cover warna ungu. Yang kedua, diberikan kepada dosen DPL ya, karena dosen DPL juga butuh laporan ini untuk melakukan penilaian dan juga digunakan dosen nanti ya untuk laporan kinerjanya. Jadi silakan diberikan satu rangkap untuk prodi, lengkap ya, termasuk nilai dari pamong instrukturnya dan nilai dari dosen DPL, atau dosen DPL juga bisa memberikan langsung nilainya kepada prodi. Jadi diberikan satu kepada prodi, diberikan kepada dosen DPL-nya, yang lainnya silakan untuk arsip ya. Jadi dipegang, ini harus tetap dipegang. Kalau nanti terjadi masalah nilai dan sebagainya, mahasiswa punya bukti. Itu yang perlu saya sampaikan. Nanti saya akan menunjukkan satu lagi model yang bagaimana model yang lain tadi ya, yang lebih lengkap dari ini, mungkin yang menutupi kekurangan yang ada di sini, dan di sana mungkin juga ada kekurangan, tapi akan saya tengokkan bagaimana laporan magang yang satu lagi.
Baik, ini sebagai contoh saja ya. Saya tampilkan satu lagi untuk melengkapi laporan PKL ya. Jadi ada lembar pengesahan. Jadi setelah cover buat lembar pengesahan, ini contohnya ya. Nama mahasiswanya, NIM-nya, program studinya, konsentrasinya, selanjutnya instansi atau perusahaan di mana. Ya, ini contoh di Indiebook Corner. Ini masih di Yogyakarta. Kemudian lama praktek kerja lapangan. Sesuaikan dengan realnya, ya. Dan ada yang dipalsukan. Ya. Sesuaikan tanggal pembuatannya, ya. Ini. Dan ini jelas siapa instruktur atau pamongnya. Mensahkan laporan magang atau PKL mahasiswa ini. Kenapa? Isi dari laporan itu harus diketahui oleh instansi tersebut. Karena kadang-kadang ada mahasiswa yang membuat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada misalnya. Nah, itu bisa dilakukan revisi oleh instruktur atau pamong. Nah, kemudian mahasiswa PKL-nya juga harus tanda tangan. Dan ingat, dosen pembimbing juga harus tanda tangan. Jadi, tiga pihak ini mengetahui bahwa laporan itu dibuat dengan sesungguhnya apa tidak. Ya, itu wajib. Jadi, lembar pengesahan ini saya ingatkan lagi, bikin nama, NIM, program studi, konsentrasi, instansi, dan lama prakteknya. Nah, ini dibuat nanti. Ya, dibuat nanti, jangan lupa tanggalnya, instrukturnya, mahasiswanya, dan dosen pembimbingnya. Ikut tanda tangan, ya. Semua ikut tanda tangan di lembaran pengesahan ini. Baik. Ya, perhatikan baik-baik ini. Nah, kemudian juga mengesahkan ketua prodi, ya. Mengesahkan ketua prodi, ya. Ketua prodi mengesahkan ketua prodi. Ya, jadi semua kegiatan ini harus diketahui oleh ketua prodi kita, Ibu Nutranda Aci Sukaisi, MSI, ya. Untuk sahnya laporan ini. Next, jangan lupa membuat kata pengantar. Ini jangan copy paste lagi ya. Jadi kata pengantar ini kan memang dari mahasiswanya. Silakan dibuat ya. Bagaimana telah melaksanakan PKL ya. Ungkapan syukur, terima kasih ya. Dibuat di sini kata pengantarnya. Nah, ini ya. Ucapan terima kasih ini perlu saya sampaikan ya. Tolong dibuat secara hierarki ya. Bagaimanapun secara formalnya adalah yang pertama ini adalah pejabat yang tertinggi ya di fakultas ya. Tentu Pak Dekan, Pak WD kita. Kemudian strukturnya lagi adalah prodi, ketua prodi, sek prodi ya. Kemudian dosen PKL. Itu wajib ya, jangan terbalik-balik ya. Ya, nanti kepada sohibku, teman angkatanku ya. Jadi kita formal di sini ya. Mulai dari dekan, Pak WD, ketua prodi, sekretaris prodi, dosen pembimbingnya, pembimbing akademiknya, silahkan di sini. Secara formal disampaikan di kata pengantar. Dan tidak lupa kepada di mana tempat kita magang ya, atau nama strukturnya, instansinya dibuat juga. Nah, ini tentu sesuai kondisi di mana tempat magang. Nah, ini ya, dibuat oleh mahasiswa di mana tempat magangnya. Oke, saya rasa itu. Kemudian daftar isi jangan lupa. Dan mungkin orang melihat tanpa ada daftar isi. Bagaimana buat daftar isi? Mahasiswa tentu sudah bisa ya, sesuai dengan apa isi yang dibuatnya. Nah, ya.